mereka tertarik gitu kan, tertarik dan ingin lihat kita perform. Kebayang tuh kita nggak pernah latihan gitu, jadi nyeunah lagu nyeunah di alah ieu kumaha tuh urang kudu latihan lah, jadi kita tuh ngulik lagu sendiri kebayang kelewat ngarulik tuh. Dan kalau kita sih dulu prinsipnya maksudnya tuh nggak memaksakan orang yang ingin The Beatles, orang ingin siga The Beatles, tapi kemampuan orang teh hanya kersi Laluna gitu. Kontraknya berapa album waktu itu? Nah, ternyata kita kontraknya sama si Bulletin. Ternyata biasa ada permainan ternyata. Lagu kita yang pertama itu yang Penggalan Kisah Lama itu yang ingin barudak dengan 3 jam eta tanpa melodi. Dapat AMI kan, dapat AMI si kategori jazz tuh. Ngerti bodoh jazz gimana kategori jazz. Lagu jazz terbaik sama vokalis jazz terbaik. Banyaklah tawaran-tawaran label gitu. Ataupun itu godaan sebenarnya. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, udah 1 minggu saya tidak upload karena liburan lagi. Ya, liburan lagi, kemarin liburan lagi. Ya, ada beberapa kali main, jadi bintang tamunya juga kebetulan juga lagi pada ada acara, jadi baru sekarang saya bisa bertemu kembali. Dan sekarang ini lebih old school lagi nih, kalau kawan kreasi tahu ada band pada saat itu tahun 90 lah, tahun 90-an. Sekarang saya kedatangan Boyan Laluna. Selamat malam Kang Boyan. Kang Boyan teh lagi sibuk. Jadi kemarin juga saya teh udah ngobrol-ngobrol, sudah ketemu sama Dinar sebagai basis Laluna. Diajakin yuk ngobrol-ngobrol yuk, banyaknya ada beberapa nih, ada netizen kemarin juga ada beberapa kawan kreasi meminta kan Laluna gitu, tapi di komenan siapa lah waktu saya lagi ngobrol sama siapa gitu, saya cuma pernah ngeliat ada beberapa minta Laluna gitu. Tadinya sih pengennya Manik, tapi berhubung katanya saya dengar dari Dinar dia sampai nggak keluar sampai 2 tahun ya. Iya benar. Karena pandemi ya. Pandemi. Tapi jadi Parno. Tapi memang nggak kena dia. Belum sakit gitu. Belum sakit, makanya memang dia ngambil aman untuk emang jadi diam di rumah aja gitu, nggak beraktivitas, nggak bersosialisasi, benar-benar saya ngerem gitu di rumah. Asli itu 2 tahun sih. Asli. Jadi beberapa kan kalau kita sih Laluna meskipun memang kita udah nggak aktif ya, maksudnya kita tetap biasanya setahun sekali mah ketemuan lah gitu kan. Biasanya di buka bersama. Nah 2 tahun kemarin pas pandemi itu absen dia karena memang benar-benar takut lah gitu, takut kena gitu, terus takut divaksin gitu, takut. Bagus Basieun akhirnya memilih aman, ya udah di rumah aja katanya gitu. Oh, ya maksudnya komunikasi bersama anak bandnya seperti itu. Ya betul. Tapi memang nggak ada event ya, nggak ada acara, memang Laluna nggak ada ya. Ya ini sebenarnya yang mungkin manggilnya kawan kreasi kurang belum terupdate mungkin infonya ya karena memang kita pun nggak nge-publish kondisi si Laluna. Sebenarnya Laluna itu udah tidak aktif itu 2015 berarti udah seberapa tahun ya 2015 sekarang 7 tahunan ya, 7 tahun terakhir kita itu manggung sebelum Ramadan di 2015 di Surabaya. Nah itu panjang ceritanya Kang. Jadi saat itu Manik memang memilih untuk resign lah gitu dari Laluna gitu di 2015. Tapi gitu. tar dulu. Jangan dulu resign dulu nih ya, karena kawan-kawan kreasi pasti pengen tahu, maksudnya kita berbagi pengalaman lah. Boleh, kan? siap. Berbagi pengalaman sama adik-adik kita yang sekarang lagi menjalankan industri musik gitu kan. Maksudnya pengen dong dari seniornya katanya ada sedikit
ceritanya kayak gimana sih gitu. Jadi biasa saya selalu nanyakan awal terbentuknya si band itu. Ya, jadi kalau Luna tadi ngerelat dari Kang Diki, sebenarnya kita tuh tahun 2000-an ya Kang ya. 2000-an. Jadi awalnya iseng sebenarnya kan. Jadi saya sama gitarisnya Uti, kemudian Erwin dulu basisnya. Kita kan teman satu kampus ya. Kita kuliah di ITENAS. Jadi kita sebelumnya punya band di tahun 95 sampai era 2000-an tuh kita punya band. Tapi kita bukan basicnya kayak Kang Dika sama teman-teman kan. Kalau di Bandung ada emang band heureunya, band kampus basicnya teh kan dari main di kampus sama band yang kafe, suka kafe. Dan kita mah karena skillnya terbatas gitunya. Jadi ya udah band kampus iseng-isengan gitu kan. Tapi karena ngulik lagu Batur Hese gitu tuh bisa akhirnya bikin lagu sendiri gitu kan. Nah, tapi di band sebelumnya ini kita bergerilya nyoba-nyoba nitip demo dan lain-lain, gagal gitu. Nah, ditolakan lah gitu kan. Band kampus itu. Band kampus itu. Jadi karena kan belum punya konsep dulu teh, resep lagu YouTube mirip YouTube, resep lagu Placebo mirip Placebo, resep Oasis mirip Oasis. Jadi belang lah gitu. Udah aja. Itu mah cuman band kampus aja sempat bikin lagu. Nah, di awal akhir 99 vakum nih si band kampus itu teh jarang manggung dan lain-lain. Nah, saya teh iseng gitu sama si Uti, kita bikin ini yuk. Coba konsep lah gitu, kita bikin lagu. Gara-gara dengerin ada temen dari Tenas juga si Cherry Bombshell gitu ya, dia bikin, yuk menarik nih vokalis cewek gitu kan. Udah nyin proyekan lah tim gitu. Ayo bikin proyekan. Akhirnya kita bikin lagu dulu, tapi sekarang lebih di konsep dengan sebelumnya. Jadi sebelum bikin lagu teh kita teh survei lah kan, seetik. Jadi nah sih band yang ada di Indonesia dengan vokalis cewek. Satu itu ada si Coklat. Ada si Coklat udah ada waktu itu. Coklat udah ada. Udah ada Coklat, ada Wong, kemudian ada si Cherry Bombshell sama Potret nih, 4 band itu. Dibeli saya kasetnya, ditelaah gitu. Apa yang membedakannya gitu kan? Si Coklat kan liriknya tuh lebih gitu kan, karma. Jadi sosok cewek yang rada tomboy kayak gitu kan ya karakternya. Si Wong kayak gitu. Kemudian si Potret adalah nakal, cewek nakal. Cherry Bombshell tuh lebih ke yang puitis dan lain-lain. Kita coba nih cari celahnya. Wah, berarti semuanya itu rata-rata si bosnya pakai distorsi. Pakai efek dan lain-lain. Nah, ini bukan baru emang cemboga alat mumpuni gitu. Kita bikin yang konsep akustik aja gitu. Akustik, dengerin lagi. Jadi semuanya serba minimalis. Ada salah satu influence band luar juga sih, kita denger, kayaknya gini minimalis aja. Jadi model saya gitu baru teh. Boy mana ulang ngeropelnya, kieu we tek gitu we hukum. Tong ada ropel. Jadi di simple mungkin gitu. Kita dari sisi liriknya pun nanti lebih ke sosok cewek yang anggun gitu, yang tersak gitu, yang kayak gitu lah. Teman lebih ngomongin di sisi industrinya kan. Setelah konsep udah dibuat, bikinlah kita demo. Saya ngeropol seetik teh, gila bating mana ropolna. Kurangan seetik teh gitu. Ya. Jadi kita ngomongnya tuh, kita jadi konsep teh supaya ada tagline lamun si Teenage Dash Dharma kan skill is dead cenanya. Kalau kita mah simplicity is beautiful. Sederhana adalah sebuah keindahan. Padahal kan bisanya segitu-gitu nah. Jadi kita menyiasati dengan minimnya alat kita, dengan minim keterbatasan skill kita bikin musik yang minimalis tapi menjadi harmonisasi pengiring lagu aja. Penting lagu ngeunaheun we gitu. Maksudnya vokalisnya cari ngeunaheun, PR-na urang mah. PR-nya kita tuh cari vokalis yang enak gitu kan. Bikin konsep. Nah, saya teh beli album Pure Saturday, album kedua. Tahun seberapa itu teh? Itu tuh tahun 97-98 lah. 99 ya 98 Pure Saturday. Ternyata ada suara cewek backing vokalnya tuh si Manik. Wah, backing vokal si Manik. Saya teh kenal karena adik kelas saya waktu SMA si Manik teh. Saya dikontak, kayaknya cocok nih si Manik jadi jadi untuk vokalis proyekan kita. Telepon si Manik itu, akhirnya ketemuan, dengerin materi ya menarik dah si Manik, ayo jalan. Akhirnya itu si Manik pun masih punya band ngafe gitu loh. Si Manik tuh band ngafe dulu, Macadamia lah.
manajer artis si Kang Inyo kalau nggak salah dulu. Nah sempat bikin band kafe itu, akhirnya saya tarik proyekan, kedua proyekan nih lah. Nah pas proyekan itu bikin gitu kan, budak kuliah kan biasa kan bikin sampai kita ada 5-6 lagu lah gitu. Nah ada salah satu talentnya si manajer Cherry Bombshell suka bawa iya kan demo lagu ke Jakarta, ke si produser. Titip ya kita tuh diantara ratusan band-band Bandung tuh gitu kan, titip aja. Itu gitu. personil udah sahawai kata berarti? Itu teh si saya, drummer si Uti, gitar si Erwin, main bass sama Manik berempat. Berempat dengan modal cakewalk 7. Jadi kita teh bener-bener cakewalk 7 kan. Jadi bener-bener muncul barudak ayeuna musik kabar, jadi jadi kamar tanpa studio gitu. Drum saya ngalukis we tak ieu loba ting mana ropolna gitu. Tak kitunya nya kitu simpel. Udah akhirnya dibuat si konsep dan lain-lain. Titip we kirimkeun di akhir 99 tuh teh, akhir 99. Pertengahan 99. Nah, sebulan dari sana ternyata ya itu kan yang mungkin rezekinya ya gitu ya. Karena keisengan tadi anu tadi bikin simple. Oh ya tuh si Uti teh yuk ieu lagu melodi kita rubah aturan itu kudu aya melodi cek sasi lagu kudu aya melodian kudu aya interlude enggak usah gitu kan. Akhirnya dibikinlah sesimpel mungkin dengan harmonisasi ngedepanin harmonisasi vokal si Manik. Eta mungkin jadi sesuatu yang beda meureunnya jadi di antara demo yang dibawa sama si label itu si produser teh ya tertarik karena beda jeung band-band lain. Nah gitu meureunnya lain mungkin gitu ya kelihatan beda karena kesimpulannya eta gitu. Gak lama di situ ditelepon semingguan atau lupa saya teh teleponnya masih ke telepon rumah ada handphonenya tahun 99 telepon bahwa emang mereka tertarik gitu kan. Tertarik dan ingin lihat kita perform. Kebayang tuh kita nggak pernah latihan gitu. Jadi nyeunah lagu nyeunah di alah ieu kumaha tuh urang kudu latihan lah. Jadi kita tuh ngulik lagu sendiri kebayang. Lewat ngarulik deui. Sampai akhirnya si label tuh nelpon lagi dia nge-cancel maksudnya nge-cancel tidak lihat kita perform. Kita udah percaya langsung kontrak aja gitu kan. Tinggal jadi tahun 99 jadi tahun 2000 kita tahun 2000 awal tuh kita mencetuskan kita berdiri. Di tahun 2000 itu juga kita rilis si album teh gitu. Di label Bulletin. Bulletin teh yang Cherry Bombshell ada si Naif, ada si Plastik gitu. Nah, jadi di tahun itu pula gitu si Madik pun emang di si band yang itu tuh ya udahlah gitu keluar gitu enggak tahu cerita karena itu mah band cafe kan. Band cafe gitu keluar dan ya jareua si barudak maksudnya rekaman berarti. Jadi kelihatannya memang semudah itu gitu nyeting lah mungkin kita ada beruntung gitu lah momentumnya gitu. momentumnya gitu. juga pas. Tapi ya kita pun ngerasa memang nge-review ke 5 tahun band kita sebelumnya nyun lagu bikin lagu tanpa konsep dan lain-lain ternyata hasilnya nggak apa namanya jadi ram template lah sama kayak band pada kebanyakannya makanya nge-review dari itu jadi beda mungkin karena mau jeng coklat iya beda lawan Siwong masih beda sama potret beda nanti ya karena pas memang Laluna itu sempat curi adegan sih curi adegan maksudnya saya pun pada saat itu pas Laluna keluar tuh saya sudah keluar juga sebetulnya tahun 2000 itu saya udah keluar tapi aya band Laluna teh iya antik ya gitu dulu mas saya mikirnya bahwa ini teh indie loh Laluna teh indie gitu gitu nah tapi Kang Boyannya lamun misalnya saya ngedengar tadi ceritanya seperti itu berarti nggak jauh sama ceritanya si Cangcuters ya. Jadi geus urang kieu we lah da kitu teh bisa. Gitu. Geus urang nyeun kieu we lah gitu. Yang artinya mungkin kawan kreasi bisa ngambil kesimpulan sendiri. Maksudnya begini. Ada saatnya mungkin kita konsepnya benar-benar, tekniknya benar-benar pula, tapi susah. Gitu.
Nah, beberapa tahun kemarin ada yang sempat saya mendengar banyak musisi-musisi bilang, punten ya akang-akangnya, banyak yang bilang asa alusan aing main nama tapi nah si eta bisa. Nah, ada bahasa-bahasa seperti itu gitu. Nah, berarti kan tambah ke sini mungkin sekarang kan lebih terbukanya kan dengan adanya medsos, dengan adanya apa, justru yang kita bikin itu harusnya pertama mungkin kita tidak membohongi diri sendiri lah. Ya, betul. Orang itu jangan memaksakan kita ingin seperti apa gitu. Ya. Tulus berarti keluar nate gitu. Ridho lillahi ta'ala lah gitu ya, main band misalnya gitu. Nah, yang pada akhirnya cuman mungkin betul nggak Kang Boyan, kata Kang Boyan, kenapa Kang Boyan keterima si Laluna ini sama si Buletin itu karena bukan teknik, tapi justru karena perbedaan dengan band-band yang lain itu kali. Betul ya? Betul. Nah, jadi dan betul juga nggak kalau seandainya kita sekarang berpesan nih sama adik-adik kita, bikinlah sesuatu yang berbeda. Nah, itu memang itu mah rumus umum ya dalam apapun gitu, meskipun kita tidak pernah tahu sedalam apa atau setajam apa perbedaan kita, tapi kita mencoba menjadi sesuatu yang berbeda. Dan kalau kita sih dulu prinsipnya maksudnya tuh nggak memaksakan orang yang ingin The Beatles, orang ingin siga The Beatles, tapi kemampuan orang teh hanya kersi Laluna gitu. Itu memaksakan pengen kayak The Beatles, ya udah aja. Hanya influence aja gitu, tapi tetap aja dengan kemampuan kita gitu. Erek cuman opat grip atau opat kunci segala macam, tapi kalau misalnya itu bisa optimal dan mengeluarkan karakter musik kita sih aman itu. Porsi lah ya, porsinya pas lah gitu nya. Karena dipaksakan oge meureunnya da, maksudnya terlalu memaksakan juga nggak enak gitu. Tapi kalau misalnya kita bermain dengan porsinya kita, karena itu juga balik lagi. Kalau menurut saya sih, hemat saya gitu, beberapa pengalaman dari teman, saya juga mencoba berpikir lagi ke belakang apa yang terjadi di saya juga gitu Kangnya. Jadi selain yang tadi saya sebutin itu, maksudnya ya harus ada, ya jangan berbohong sama diri sendiri lah. Misalnya kita harus jujur, bermusik itu kita harus jujur. Nah, di samping itu juga kita harus momennya kan. Nah, pada saat Laluna pada situ keluar, itu rock semua. Betul. Iya kan? Iya. Bandnya rock semua. Yang vokalis cewek itu maksudnya hampir ke rock lah. Yang tadi kata Kang Boyan, distorsi kan? Iya, distorsi. Nah, sementara ada Laluna yang soft seperti itu, mungkin karena pas juga momennya di saat orang pada berisik, ya keluar gitu kan. Nah, jadi ngasih opsi lah gitu. Jadi kawan kreasi juga alangkah baiknya juga kalau mau meriliskan kan bisa ngelihat. Jadi kita cari momentumnya. Kalau misalnya jangan sampai di 14 Februari yang katanya Hari Kasih Sayang mengeluarkan rock misalnya gitu. Nah, itu. Jadi yuk lagu-lagu cinta kita keluarkan di 14 Februari. Misalnya Hari Sumpah Pemuda, yuk kita keluarkan lagu yang model-model Mars. Contohnya lah seperti itu. Karena yang saya tahu sih dari obrolan-obrolan teman-teman, hampir 80% itu memang momentum. Betul. Momentumnya yang seperti itu. Nah, Kang Boyan setuju nya di momentum eta mah ya? Betul. Yaitu pas mungkinnya momentumnya itu semuanya pas, dapat label yang pas juga gitu kan, yang karena tidak semua mungkin kalau label lain pun belum tentu gitu kan. Jadi ini si Buletin kan memang rada unik ya. Si label Buletin deh ya, kalau kita lihat rilisan si netral gitu saat itu, label ada yang mau rilis musik kayak netral, kayak si Naif. Nah, makanya pas si manajernya Cherry Bomb saya ini mau ke Buletin, kita nitip nih, mudah-mudahan ini bisa jadi salah satu bisa jadi option. Option karena kupingnya tuh rada unik gitu si produser ini teh, produser Buletin teh gitu sih kan. Oke. Nah, apa yang tadi Kang Boyan bilang, ini ada stigma nih Kang. Kata Kang Boyan nih kumahayanya, ada beberapa, saya sempat bertemu dengan beberapa band nih. Beberapa ya, berarti nggak satu kan. Ada beberapa. Mereka milih label. Gitu. Sementara misalnya anggap aja gini. Saya pengen ke labelnya
Batman. Yeah. Sementara labelnya Kang Boyan yang pengen. Gitu. Nah, si band ini teh sudah pernah saya bilang, mungkin jodoh kamu di Batman. Tapi mungkin belum waktunya. Nah, sekarang ada yang mau nih. Nah, kenapa nggak dicoba ke sini dulu yang mau jelas nih. Yang pasti perdengarkan dulu nih kita karyanya ke halayak orang banyak kan. Nah, masalah nanti ada label di mana pun karena apa? Mereka itu ada pilihannya tuh gini, Kang. Yang Kang Boyan mau pun banyak talent-talent yang Kang Boyan pegang itu rame, laku gitu. Tapi dia kekeh pengen ke labelnya Batman karena katanya lebih gengsi lah dan segala macam. Nah, untuk menyikapi itu kumaha, Kang? Kata Kang Boyan seperti apa? Ya, ini mah based on pengalaman aja gitu. Jadi si Laluna kan album 1 di Buletin. Nah, ini mau jawab pertanyaan sebenarnya album kedua tuh kita pindah kan. Jadi kontraknya berapa album waktu itu? Nah, ternyata kita kan taunya kita kontraknya sama si Buletin. Ternyata biasa ada permainan ternyata. Kita tuh ternyata si ex manajernya si Cirebon Sel ini dia tuh bikin sub label sendiri. Akhirnya si Laluna tuh kontraknya dengan dia tanpa kita tahu gitu kan. Ya, ada modalnya berpikirnya tuh kan bayangkan bikin lagu terus sebulan ujung di kontrak, jadi tuh mikir, udah ada yang ngemodalin untuk jadi album pun udah seneng gitu, apalagi bisa rilis segala macam, haruslah tanda tangan, si Benih ada namanya itu Benih Musik sih, di sub labelnya tuh si Benih Musik dia kontrak sama si Buletin gitu, jadi dimaklunkan gitu, gitu kan, ya yang itu teh yang akhirnya endingnya udah ketahuan lah gitu, padahal tadi saya lupa lagu kita yang pertama itu yang Penggalan Kisah Lama itu yang nyin barudak dengan 3 jam eta tanpa melodi, tanpa ropel dan lain itu dapat AMI kan, dapat AMI si kategori jazz tuh, dengar nih bodoh jazz di mana kategori jazz, lagu jazz terbaik sama vokalis jazz terbaik gitu. Meskipun ya tadi Indra Lesma dan lain-lain sempat ini lalu gak harus deh nyeting atulah ada orang diberi ku panitia kan, ya sudahlah gitu. Kita pun dateng aku orang mah lain jazz band biasa gitu, band pop cuman mainin instrumen itu aja yang masih mungkin jarang saat itu di Indonesia. Nah, album beres sugontek semunang royalti resiko kumaha gitu kan. Wah, ngajak kieu nya jate maksudnya. Kayak kita nanya baru dijelasin bahwa kita tuh kontraknya sama dia enggak langsung Buletin. Akhirnya kan kita kalau gitu berarti kita mah bebas dong, maksudnya nggak ada ikatan dengan Buletin. Akhirnya di kita album pertama itu udah punya nama lah, kategorinya untuk ukuran pendatang baru lumayan lah, kita masuk si MTV segala macam dan lain-lain pendatang baru. Banyak lah tawaran-tawaran label gitu. Eta sebenarnya ada opportunity ataupun itu godaan sebenarnya yang nawarin gitu, ada beberapa label karena si Laluna naik eta label, kita pun akhirnya keluar dari si Benih Musik. Si Buletin nggak bisa ngapa-ngapain ternyata posisinya Buletin hanya distributor aja jadinya tuh. Kita keluar banyak label yang nawarin, tapi ada satu label yang agresif datang ke Bandung. Sebutlah inisialnya dia Kodede gitunya. Kita ngomongnya. Kodede oke. Karena barudak si kafein itu tanya, kafein mau renang mobil kieu labelnya, wah keren sih teh. Kan angkatan lahnya, wow lagunya naik teh, ada apa treatmentnya bagus lah. Itu Billboard ya? Billboard, tapi yang dia bikin anak labelnya yang indie recordnya Kafein pertama, Laluna kedua. Wah, dengan tawaran cuan yang begitu luar biasa gitu, advance, wah, enggak sih lah. Udah akhirnya ya udah ini aja gitu. Kalau sama si Bening Si Benih Musik, ya udah dia mah udah daya aja. Dianya pun misteri gitu. Ting ke mana sih ternyata emang leungit oge menggelapkan royalti barudak yang ting lah. Geus lah barudak teh didokan. Ketika Buletin nanyakeun oge da urang kan kita enggak kontrak sama Buletin gitu. Ini ada tawaran yang lebih menarik gitu kan.
ada Aquarius, telepon dan lain-lain, tapi ini lebih agresif. Eta di tahun seberapa kok Dede datang? Tahun 2001-an. Berarti setelah ada kafein ya? Setelah ada kafein, setelah kafein sukses lagu itu kan. Yuk si kadieu we. Ngeunah ieu mah. Oke, siap. Berangkat gitu kan. Karena kok Dede udah banyak duit dari kafein waktu itu. Jadi nyari band lagi. Ya betul. Terus akhirnya ya itu kan, dan akhirnya kan kontrak lah dengan si Kodede, dan itu menurut kita sih album termahal Laluna sepanjang masanya. Jadi kita pengen pakai Sony kan terus itu ngiringin Padi. Dewa untuk si stringnya tuh dikasih. Urang bodoh teh pengen recycle lagu September Ceria aja sudah dibelikan Kodede. Beliin September Ceria kan recycle. Kemudian pengen aya saksofon, ada kasih dik SS pokoknya di sana sampai gitaris pakai tepati cek DDT ulah atuh kan aya gitaris kayak gitar urang ka manakeun kan. Jadi royal lah gitu. Wah tahu kan nya Dede royal 10 ini oke. Akhirnya bodoh teh iya ngarasaan pemain band gitu kan, rasain band label ini advance dari depan kan, ses jongjon baru dokter kan, ses beres rekaman dan lain-lain, rekaman pun di studio Ducumbang gitu kan, beres rekaman keluar single just gitu setahun manggung. Jadi singlenya itu sepi aja gitu. Saya nggak tahunya apakah dari kalau jadi emang ada sisi gini. Kalau dari sisi kita pemain band, ketika kita udah dapet AMISARP Award dengan kategori jazz, penyanyi jazz, asa kapan jazzna gitu. Baru orang kudu nyun pertahankan prestasi ini dengan membuat lagu bosa sate dikentalkeun. Jazz pakai saksofon, di jeroan gigi. Sampai akhirnya kita menurut wah yuk ini berada di sekilan nu asal lagu melodi anak ini mah dia jadi udah bergeser. Itu yang menurut kita salah gitu ya. Jadi ada ambisi di barudak mungkin banyak yang band mengalami gitu ya, ketika ini pengen nunjukin skill kita akhirnya gitu tadi. Nah ternyata itu tuh tidak sejalan dengan dari materi lagu, dari kondisi pasar, banyak faktor lah. Ya ketika rilis lagunya tidak sebelum lagu yang pertama, single 1, single 2, ngetep itu mah. Tapi memang kerasa beda dari yang awal ke yang kedua. Nah, ini tuh kelihatannya dari respon si audiens gitu. Jadi ternyata kalau di audiens album yang kedua ini yang banyak sukanya itu teman-teman musisi, jadi baru aku marahin band gitu. Ya keren. Tapi yang temeli gitu, mana kan memuji unggul. Ya keren tapi temeli, orang tuh butuh eta. Album 1 mah memang ya banyak gitu penikmatnya karena ternyata lebih luas gitu, lebih ringan, lebih catchy. Itu lebih jero, maksud kita itu pengen nunjukin skill kita, tapi ternyata kalau ngomongin industri itu nggak dapat gitu. Album ini tuh memang banyak diresponnya di ini sama musisi. Oh iya lu keren sama keren, tapi manggung naonan urang gitu kan. Akhirnya orang itu nggak pada yang tahu album kedua ini, makanya sampai sekarang tuh album kedua ini emang banyak dicari juga gitu, karena lu mana sih album kedua itu, taunya album kedua lalu nanti yang selepas kau pergi. Tapi udah bikin video klip. Yang itu udah Rizal Montavani, video klipnya juga Rizal Montavani, pokoknya kode ini mah ya tau lah gitu kan. Ya tidak membantu juga. Jadi itu dua album kedua itu lumayan bikin Barudak agak ngedrop juga ya. Si Barudak kru menjerit kok gak ada manggung gitu. Akhirnya udahlah, kita sempat vakum, saya sempat kerja, Barudak sempat kemana, udah aja gitu. Dari tahun berapa itu teh? 2000, rilisnya 2002. Rilis 2002 awal, setahunan. 2002 sampai 2003. Tapi nggak coba untuk bilang ke Kodede, kok keluarkan lagu ini coba gitu misalnya? Udah, padahal udah September Ceria, pakai September Ceria, enggak naik juga.
Nah ini kan itu ya makanya menjawab Kang Diki tadi, akhirnya dengan label yang itu, oh ternyata memang untuk kadinya umurnya tidak apa namanya, tidak menjadi jaminan ketika semuanya oh shit, udah aja barudak sempat vakum. Nah album ketiga teh ketika pokoknya trigger lagi lah saya itu ngumpulkan di barudak setelah setahun kan manggung udah ngumpul lagi gimana bikin album label kemana gitu. Di 2004 di 2003 itu 2003 karena kok dari pun udah pas dede ikut mah itu ya udahlah ketika kita krisin pun ya mangga nggak ditahan juga karena emang tidak ngasih profit kan ke si labelnya. Akhirnya di 2003 awal dengan saya ngobrolan ke Barudak kasih support kasih jalan awalnya udah susah gitu kan, aduh kieu nih kan industri teh gitu kan. Akhirnya saya support Barudak itu coba kita turunkan ego lagi gitu. Ini istilah nama mundur satu langkah untuk maju 10 langkah gitu. Turunkan ego kita gitu. Influen Barudak anu lalieur anu idealis barudak tiluan teh kan itu baru mah indie pisan barudak ieu nya saya ukulan nu baca barudak nu pang komersil pang industri mah mah nu ngajaga naik turunin akhirnya mau barudak akhirnya lagunya coba kita lagi diringani lagi lah kayak album pertama gitu nuansanya gitu akustikan lagi melodina loba teh agar balik terus kemana labelnya coba kemana? Ke Buletin deh balik deh udah. Tapi Buletin ini mah. Buletin, pure Buletin. Bos. Saya gerek dia umur deh. Lu balik kemarin kemana? Nah, guys lah cete. Kita masih punya harapan mudah-mudahan ya jodohnya deh gitu dengan tapi itu musiknya udah diturunin lagi tuh. Iya, diturunin dengan kuping beliau yang dulu sukses, dengan kuping beliau ini kan beda nih produser itu. Ya udah 16 jutanya cina. No asalnya si koordinator 50 apa 60 juta lah. Jadi kayak gitu. Turun pokoknya mah turun pisan. Udah nyanggeus bae, boy bae. Udah aja. Kasih mau pokoknya ditawar dengan harga rendah beda dengan album sebelumnya dengan treatment ya sederhana itulah si Buletin tahu sendiri. Akhirnya kau harus lepas kau pergi. Udah didinya kusi Buletin naik deh anu tadi album hiji cuman Jawa. Nah ini udah mulai keliling Indonesia di album 3 yang selepas kau pergi itu. Nah artinya itu kan menjawabkan dikit tadi bahwa label A dan B itu tidak selamanya gitu yang itu baik gitu. Ari misalnya rezekinya udang jeung brand label Buletin kan gak gede-gede amat, bukan label kelas anu favorit gitu, tapi ternyata jodoh saya dirinya di label yang kecil dengan ciri produser yang pas dengan karakter musik kita bisa naikin angkat kita gitu. Tapi mungkin nggak kepikir gini nggak sama Kang Boyan? Yang booming di album ketiga di Buletin itu kalau pada saat itu di Billboard di indie musik se-booming itu belum tentu juga ya. Belum tentu juga karena ya itu mah ada apalah semesta mungkin ya. Semesta yang mendukung. Karena si lagu Selepas Kau Pergi pun di awal kita bikin demo itu bukan salah satu lagu jagoan. Ya salah standar mungkin umumnya lagu jagoannya iya yang kita treatment pakai string tetapi lagu dari demo saya akhirnya oke, lagu ini Kojo kata produser kita pakai string di treatment khusus. Selepas Kau Pergi malah biasa-biasa wae gitu. Tapi pas udah di mastering si bos, "Nu ieu Selepas Kau Pergi we." Bos, tapi kan simple pisan. Bukan menu ieu gitu. Ini saya tetap jagonya ini. Ya udah kan komersi bos. Ya ternyata untuk yang kedua kalinya kuping beliau itu bener gitu bisa naik ke cus. Ini we non aya we semangat lagi di situ ya. Wah, semangat cus. Udah eta mah kudu pun langsung tersenyum lebar. Karena wah itu ya pada band pada umumnya lah. Ya tidak. Mendingan bayar 15 juta di awal tapi manggung terus ya daripada 50 juta di awal tapi main. Ya gitu ya. Jadi itulah
ya itu menjawab beta tadi Kang Dik, Ya, si label tuh jadi belum tentu label A belum tentu ini jodohan lah gitu ya. Betul. Kalau kita beli mobil, beli rumah apapun ya hal gitu ya jodohan lah. Biasanya suka ada kerteg hati wah gitu. Ya, tapi Yes, tapi gitu. Laluna mah kawan kreasi, mereka mah yang pertama itu ternyata terjebak ya.